Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini saya kedatangan tamu. Ini namanya Bang Idung, ya, alumni tahun 2000. Alhamdulillah, sobat, para muhibbin, kita bertemu kembali. Kita akan memperbincangkan tentang tragedi Pancoran, karena di antara saksi hidup yang ada pada saat itu ada Bang Idung, karena pada saat itu memang lulusan tahun 2002 yang ternyata ada 3 basis yang ikut berkontribusi di sana. Pertama, tuan rumah sendiri yaitu Bulut 806, kemudian ada anak 900 dan juga ada anak CUS 40. Kita juga akan mengorek kenapa juga anak-anak 40 900 harus ikut basis dengan 806. Nah, sebelum kita menginjak ke arah sana, kita akan coba mewawancarai Bang Idung. Nah, Bang Idung, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengen tahu nih Bang, kejadian tragedi Pancoran, yang mana pada saat itu merupakan hari yang kelam bagi anak 806. Dalam sejarah 806 baru kali ini ada yang meninggal dunia, dan ternyata itu alumni tahun 99 Bang Korek, dan juga merupakan anak Universitas Syahid pada saat itu. Nah, pada tahun 2002 itu adalah acara lulusan. Nah, gimana Bang kondisinya pada saat itu, kronologisnya, sampai kemudian kita juga pengen tahu kenapa juga anak 40 dan 900 harus ikut anak-anak 806. Oke Bang, gimana Bang? Ya, saya kelas balik tentang di era 2002 itu. Saat itu posisi saya udah maaf Ustaz, udah alumni saya. Iya, alumni juga ya? Saat alumni itu saya masih pakai baju seragam sekolah. Kebetulan kita nongkrong di Pasar Baru. Nongkrong di Pasar Baru itu anak 806 yang mengundang saya. Makanya ada kolaborasi antara 900, 40 dan 806. Tujuan kita pertama asal muasalnya pengennya bantai BK. BK, kita menyerang ke BK. Karena saat itu katanya anak BK ada yang masalah. Terus anak 806 kalah saat itu. Kalah ya? Jadi nggak bisa salahkan basis lah, pokoknya kalah. Tujuan kita dari Pasar Baru, panjang jalan kita nggak pernah ada musuh tuh. Emang sengaja kita lepas. Oh gitu? Sengaja kita lepas. Pas lah di Pancoran. Pas di Pancoran. Katanya ada 3 bis anak Budut, dan bis pertama yang bawa barang banyak itu teman-teman itu duluan ke arah pasar. Ya gini, saya ceritakan lagi tentang 3 bis itu. Jadi kita emang konvoy nih Ustaz. Pertama pakai bis 41A, 41A, Metro Mini dan Metro Mini. Nah, pas bis yang pertama ini lolos di lampu merah Pancoran. Banyak berapa orang tuh anak 806 gabungan? Saat itu kalau terhitung 3 bis lumayan lah Ustaz. Ada 100 ya? Kalau enggak nyampe. Kalau hitungannya full gabung ya, saya bisa akumulasi sekitar 50 orang. 50 orang. Oke. Di mobil pertama lolos karena pas lampu merah, kita terpisah di lampu merah. Itu lolos, itu yang maaf ya, itu yang tim yang benar membawa BR semua. BR lah, bahasanya BR sajam situ. Tim kedua itulah saya Sama almarhum. Posisi almarhum. Pas di Pancoran itu saya tahu sekali kenyataannya Ada anak kapal lewat Ustaz. Itu pala ya? Jadi dia sistemnya gini Ustaz, ada pala, badan, buntut. Tapi dengarnya dua patas mereka? 3 3 ya? 3 bus itu posisinya gini. Jadi palanya saya lepas, saya bantai badannya. Oh, tengahnya Saya bantai. Dibantai badan. Alhamdulillah saat itu saya ngakui lah. Menang saya Ustaz. Iya, mereka memang akui. Ya, Mereka keteter nih. Datanglah buntutnya. Dan itu nggak disangka-sangka itu? Nah, kita nggak ada yang tahu Ustaz. Kalau itu saya pikir dengan saya bantai badannya itu udah buntut. Nggak tahunya buntutnya di belakang. Nah, buntutnya anak kapal ini itulah yang megang BR banyak. Jadi anak-anak kejepit. Kita jadi udah lewatin lampu merah Pancoran, udah begini kan, udah perang lah, udah menang lah. Poin kita udah menang karena kita udah melewati lampu merah, udah menang. Mereka juga mundur. Nah dari mundur ini kita ketemu begini Ustaz. Akhirnya yang tadinya mundur, anak kapal balik lagi. Kick, kita di kick off untuk mundur.
Karena saat itu posisi saya tahu sendiri kejadian maaf almarhum korek itu saya dempet. Saya Dempet sama dia deketan ya? Iya, dempet percis deketan. Ada teman-teman bilang cuma jarak 2 meter. Iya, kasarnya kalau 2 Idung meter sama- kan posisinya seperti ini, seperti jarak berapa sih 2 meter itu? Nggak jauh lah, nggak jauh. Jadi dia mundur, saya mundur. Tapi dengar-dengar kalau anak kapal terbang, perang tuh memang betul-betul kacau, kayak perang Itu kerajaan. perangnya benar-benar maaf Ustaz, bukan bicara 2 meter, itu bicaranya face to Apro face. face to face. Face to face. Gitu. Jadi nggak ketahuan musuh yang mana, nggak ketahuan Temen yang mana? teman yang mana. Sampai anak kapal cerita si Fajar itu, sampai dia ngegebuk temannya sendiri pakai CR. Ya, saya pun sampai berantem pun tonjok-tonjokan sama anak budut juga. Anak murid juga. Karena saya nggak tahu kalau ya maaf Ustaz, saat itu kan kita banyak. Banyak kali 50 orang saya anak budut itu udah banyak. Banyak sama orang. Udah bisa menggemparkan lah. Ah. Jadi saya berantem tonjok-tonjokan, "Bang, gua anak budut." Oh, Saya anak budut juga, Bang. Mundur kita, mundur karena saking kagetnya kan. Almarhum korek lah. Kenanya saat itu, maaf Bang, kita larinya lari mundur. Salahnya korek itu balik badan, Bang. Itu kesalahan terbesarnya. akhirnya Ya dibagilah dia di dari belakang. belakang. Tumbang, pas itu saya ambil lagi ya. Saya ngajuin lagi. Yang lain pada mundur karena kaget. Karena si korek itu jatuh. Jatuh. Saat jatuh pun yang saya tahu karena posisi balik belakang begini jatuh, jatuh dari belakang Bang. Tapi dengar-dengar yang luka-luka banyak kan waktu waktu. Kalau boleh tahu Pak gimana? Karena gini, yang saya tahu saat kita lihat korban korek jatuh, Jatuh. saya bawa dikepung saya nih Bang. Dikepung, pas saya dikepung itu saya mundur dong, saya lepas lah. Korek dilepas nih. Tapi korek tuh saya maaf ya, di lukainya hanya sebatas sekali, tidak sampai dibagi berkali-kali. Karena saat itu korek jatuh mengurap, Korek ya. mengurap. Saya lari masuk ke gang kecil, ada gang lah di gang kecil itu. Masuk Tujuan saya mau niat balikin lagi nih Bang. Tapi anak-anak semua ke arah tempat semua. ya lari ke arah Tebet, Pancoran, ke Tebet ya Tebet balik arah. Tapi sempat balikin lagi ceritanya. Balikin lagi setelah kapal masuk begini saya balikin lagi dari sini Bang. Itu cerita yang sebenarnya. Jadi kalau yang apa ya? Mohon maaf Ustaz, kalau buat saya cerita yang orang lain itu maunya kan mereka menang terus. Iya betul. Jadi saya sini klarifikasi. Saat itu bukan yang Budutnya kalah. Budut itu kalah langkah. Salah strategi Salah lah. strategi. Kalah BR, kalah jumlah. Ya, andai posisi bis pertama itu ada di kita, Ah. Beda persoalannya. beda Lain cerita ya. Korek pun maaf ya, ya walaupun itu ajal, tapi buat saya korek pasti selamat. Karena saat itu saya Kalau tahu. boleh tahu durasinya berapa lama tuh Bang tawuran tuh? Dengar-dengar anak kapal bilang nggak ada polisi tuh ya. Emang lama. polisi itu lumayan Bang. Jadi gini, kita memakan waktu kurang lebih hampir setengah jam juga. Dari yang saya bilang di badan itu, kita berantem sampai tonjok-tonjokan Bang. Karena kan BR semua lolos. Iya. Nah setahu saya BR itu udah sampai Kalibata. Tim BR. Mereka yang bis pertama sampai nggak tahu ya kalau Nggak anak tahu kalau belakang kita ribut. Karena gini kan kejebak di lampu merah Pancoran. Andai kita lolos semua, ya mungkin maaf juga ya. Yang buntut kita ini parah, Oh, parah juga. lebih parah. Karena ya, maaf yang dibuntut ini setahu saya yang orang yang biasa-biasa aja lah. Yang lembut-lembut lah. Yang santai. ya yang santai di budutnya itu santai. Kalau andai kita ketemu satu itu barengan, maaf menurut saya Iya, lebih parah. dari Lambat. kapal sampai belakang buntut itu bisa lebih parah. Karena saat itu kita komplit bareng. Komplit Ah, parah. komplit. Karena saya sendiri yang menyiapkan barang-barang itu di pasar baru, saya menyiapkan gini loh, dari bawah jembatan, dari halte-halte lapangan banteng, yang punya basis lain itu saya bawa-bawain semua. Nah, habis kejadian itu Bang, akhirnya jadi ngelayat dong, nggak jadi ribut sama Respati atau sama anak-anak apa BK udah kandung. Tapi saya mau tanya lagi Bang, satu kali lagi. Itu kenapa Bang ikut jadi ternyata diundang ya Bang ya sama anak 806 Ya, ke basis. Yang kedua Bang, kenapa bisa sama ribut sama anak Respati saat itu? Ceritanya gimana? Saat Karena itu- zaman kita belum ribut nih Bang. Zaman saya sekolah. Ya, siap.
Zaman Ustadz itu belum ribut. Di zaman saya orang yang paling dicari Respati. Oh gitu. Saya orang yang paling dicari anak Respati karena saat ribut di PGC pun Cilitan itu mereka Pantai. nyari saya. Oh. Mereka nyari saya. Tapi nggak pernah ketemu lah. Nah saat momen itu emang dari BK tujuannya kita ke Respati. Pasti. Sekolahnya Respati. Nah pas almarhum Korek meninggal, saya tarik mundur pelan-pelan, berapa orang lah saya tarik mundur itu. Udah lost lah, saya lost. Tetap prioritas saya ke Respati. Bang, lu ada 20 orang, ada 10 orang tetap berangkat ke Respati. Jabanan. Karena momen lulusan itu setahu saya gini Ustadz, kita dikasih undangan. Oh gitu, ada undangan ya? Undangannya kita teman ketemu teman, bang lu temen gua Respati, sekolahan gua tunggu anak dulu. Itu permasalahannya, makanya Jadi ada undangan. ada undangan, benar undangan face to face. Senior yang ikut siapa aja bang? Yang di 40. Kalau 40 sendiri, Ada setahu saya sorry, Bang Hendra atau Bang Muriawan, siapa sih? saya ingat saya mohon maaf ya kalau bila saya salah menyebutkan, saat itu benar-benar anak 40 murni bang, tanpa ada alumni. Oh gitu. Tanpa ada alumni satupun. Ya mungkin kalau ada alumni kita punya main power lah ya, karena kita punya kekuatan lebih. Ya. Tapi kalau saya sendiri nggak ada alumni bang. Saya udah lulus, benar-benar itu masuk ke sekolah. Jadi nggak ada alumni satupun. Alumni misalnya kayak Bang Hendra, almarhum Munir, Bang Prong pun nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi 2002 ini memang mungkin nggak ada alumni yang datang. Saat itu kayaknya ada masalah. Jadi gini, yang seingat saya kita ada tragedi di Pasar Baru bang. Makanya saat itu alumni kalau misalnya di Pasar Baru tangkaplah alumni. Yang apa itu provokator, diam. Oh, mungkin apa setelah tertangkapnya si Hendra dan Strong pada saat itu atau enggak? Kalau bicara kejadian itu semua mungkin tahu lah. Nah, Karena kalau itu tembus pun ataupun itu berhasil ataupun Bang Prong ataupun Bang Hendra nggak tangkap ya maaf Ustadz, saya jujur semua basis bisa beli mobil dari anak 40. Jadi kalau menurut saya pas saat momen itu lah. Jadi makanya nggak ada alumni. Jadi alumni saat itu saya juga ngerasain. tapi Bang Idung kan alumni waktu itu. Saya alumni, cuma kan alumni kasarnya maaf Ustadz ya, kalau masih di angka 2001 2002 masih alumni muda lah. Oh iya, Jadi, masih ikut nggak ikutan. terlalu- Jauh banget gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana ya, sama polisi nggak terlalu TO itulah seperti itu. Karena tahunnya ya masih sekolah, aku sih masih pakai seragam loh. Iya. Saya masih pakai seragam, nggak pakai baju bebas. Nggak pakai baju bebas saya. Oke, demikian cerita tentang tragedi Pancoran. Ini kita kelak akan minta jilid kedua, yaitu bicara tentang meninggalnya almarhum Bentol dan Ronald. Bentol dan Ronald. Saksikan sesaat lagi. Demikian. Waduh!